Menteri Pendidikan bakalan bagi-bagi laptop, tapi kok kayak ada yang aneh ya? Hai, and welcome back to One IT Solution. Bersama saya Bayu, dan kali ini kita ada di hashtag episode ke-7. 7 ya? 7 ya? Nah ya, di episode ke-7 ini kita ada berita-berita yang cukup mencengangkan karena ya sebenarnya nggak terlalu sih ya. Mungkin saya sendiri agak was-was ya, agak-agak takut kalau mau bahas ini, tapi kayaknya jiwa ini nggak bisa berhenti untuk membahas ya. Tapi sebelum itu kita ada juga berita-berita yang lain ya. Kayaknya kita akan langsung masuk untuk berita yang pertama nih. Berita yang pertama ini datangnya dari Escape from Naraka ya. Ini adalah game survival escape yang bertemakan keluar atau kabur, berusaha kabur. Escape from Naraka. Naraka yang dimaksud mungkin neraka ya, karena iya sih neraka sih, itu basically itu neraka, tapi ya udahlah begitulah ya intinya ya. Oke. Anyway, kalau kita lihat dari gameplay footage-nya ya, ini sudah ada di mana-mana. Untuk gameplay footage-nya memang kelihatannya, wah ini game kayaknya bakalan berat sih ya. Dan kira-kira butuh berapa sih speknya yang bisa kita mainkan untuk minimum? Ini kayaknya harus yang high banget deh. Itu sempat jadi perdebatan. Tetapi hal tersebut dibantah oleh Cello Studio ya, selaku game development, dimana dia mengatakan bahwa game ini itu nggak butuh spek yang terlalu tinggi banget ya. Jadi Cello Studio ini sudah merilis untuk minimum requirement-nya untuk memainkan game Escape from Naraka ini. Kita bisa lihat bareng-bareng ya ini pada layar kita, dan untuk spek minimumnya di sini tertulis ya. Untuk minimum OS tentu saja ada di Windows 7 64 bit. Prosesornya hanya butuh 3,2 GHz dual core. Untuk memorinya hanya butuh 8 GB. Kemudian untuk grafik cardnya di sini cuman pakai 950 sudah bisa main. Untuk storage juga perkiraan 10 GB dan DirectX version 12. Well, ini sebetulnya spek yang nggak terlalu tinggi-tinggi banget ya. Maksudnya dalam artian PC minimum, PC yang murah pun bisa memainkan game ini. Jadi kayaknya kita tunggu aja sampai tanggal perilisannya ya, sampai sudah keluar, dan ayo kita coba mainkan. Dan kalau bisa jangan dibajak ya. Kalau bisa jangan dibajak. Kita coba cintai untuk produk tanah air ini ya, yang berusaha untuk membawa nama Indonesia ke kancah internasional dalam bidang game tentu saja. Oke, kita akan lanjut ke untuk berita yang kedua. Di berita kedua ini ada datangnya dari laptop terbaru dari Asus TUF ya, Asus TUF Gaming F15 FX506. Ini itu adalah keluaran terbaru dan juga kayaknya yang bakal tertinggi untuk saat ini ya dari Asus TUF Gaming ini, karena untuk serinya sendiri di sini sudah menggunakan Intel generasi ke-11 ya, atau generasi terbaru tentu saja. Dan apa aja sih Intelnya? Kira-kira ada macam-macam ya. Dia pakai ada yang Intel i9 11900H, kemudian ada i7 11800H, dan juga ada i5 11400H. Jadi ada macam-macam variannya. Kemudian nggak di situ aja ya, di sini juga sudah menggunakan RAM 16 GB DDR4 dengan 3200 MHz, dan untuk penyimpanannya sudah pakai SSD NVMe M.2 yang berkapasitas 1 TB. Cukup banyak ya. Kemudian untuk grafik cardnya di sini ada 3 ya yang ditawarkan, yaitu 3050, 3050 Ti, dan juga 3060. Ini udah seri-seri yang cukup baru, yaitu di 3000 series RTX tentu saja. Jadi sudah support untuk ray tracing ya, dan ya masih banyak lah ya untuk fitur-fitur yang lain. Kemudian nggak cuma di situ aja ya. Untuk layarnya juga di sini sudah menggunakan layar yang berukuran 15,6 inci dengan refresh rate-nya 240 Hz. Ini udah cukup bagus ya, 240 ya. Dan juga untuk layar ini sudah dilengkapi dengan teknologi Adaptive Sync, yang mana ini juga akan mereduce tearing dan juga shuttering pada layar ya. Terus kira-kira harga laptop ini berapaan ya? Jadi di sini kira-kira akan keluar 6 varian nih. 6 varian ini juga bervariasi harganya. Untuk mulainya atau harga terendahnya itu ada pada 15.799.000. Kemudian untuk yang tertingginya itu ada di 25.999.000 rupiah. Well, kayaknya ini juga sudah menjadi laptop yang cukup bagus ya. Udah high end, udah menggunakan grafik card yang 3000 series, dan juga udah menggunakan Intel yang terbaru yaitu generasi ke-11, dan ya udah cukup bagus lah ya untuk laptop ini. Jadi ya keren.
Next, kita ada berita yang ketiga dan juga kayaknya ini bakal berita terakhir ya. Ini akan menjadi penutup kita, di mana mungkin teman-teman sudah tahu juga ini ada program terbaru dari Menteri Pendidikan, yaitu membagikan 240.000 laptop untuk sekolah nih ya. Jadi tujuannya untuk sekolah, bukan gaming. Dan untuk spesifikasi minimalnya itu sudah ditentukan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021 yang dilansir langsung dari situs Kemendikbud. Nah, untuk spesifikasinya ini mungkin ada yang tahu juga cukup tercengang ya. Dan ini buat yang belum tahu, coba saya bacakan nih ya. Untuk spesifikasinya, untuk memori standar atau RAM-nya di sini menggunakan 4 GB DDR4. Untuk hard drive-nya atau hard disk nih ya, ceritanya hard disk-nya itu menggunakan 32 GB. Operating system Chrome OS. Type prosesor Core 2 dengan frekuensi 1,1 GHz dan cache 1,1 GHz. Untuk USB portnya juga sudah dilengkapi dengan USB 3.0 dan untuk networking juga sudah ada WLAN adapter. Untuk tipe grafisnya di sini hanya pakai High Definition Integrated ya, jadi bawaan alias nggak ada VGA-nya. Audio integrated, monitor ukurannya 11 inch LED. Untuk daya powernya maksimum 50 watt. Untuk device management ready to active Chrome Education upgrade dan masa garansinya 1 tahun. Ini kayaknya sempat jadi perbincangan orang-orang ya, dimana kok ada yang bilang sih ya cukup ofensif ya, sorry ya. Ada yang mengatakan kalau ini nggak lebih bagus dari HP bahkan. Tetapi di sini ya untuk Menteri Pendidikan pun juga menargetkan laptop ini itu at least sudah bisa Zoom meeting dan juga sekolah online. Ya ini juga cukup membantu ya buat teman-teman kita, adik-adik kita yang mungkin masih belum memiliki laptop atau HP sehingga untuk sekolah online masih harus numpang ke temennya. Ya di sini kita juga berterima kasih kepada Menteri Pendidikan karena sudah mengambil langkah yang cukup bagus nih. Dan oh ya, ini itu dengan 240.000 yang dibagi, itu total anggarannya pun bisa menyentuh 2,4 triliun. 2,4 triliun rupiah bukan angka yang kecil ya. Well, keluar uang banyak, otomatis juga kita harus berterima kasih lah ya buat teman-teman yang sudah mendapatkan, adik-adik yang sudah mendapatkan. Jangan lupa bilang terima kasih ya. Meskipun harga satuannya itu 10 juta. Ya, kalau kita hitung 2,4 triliun dengan 240.000 laptop yang dibagikan, berarti kalau dibagi 10 juta ya. Kalau saya salah tolong diingatkan, tapi at least ya. Ya, saya nggak berani bahas lebih lanjut ya. Kayaknya ya udah sampai situ aja. Yang penting kita tahu dan kita cukup berterima kasih saja untuk laptop yang dibagikan kepada adik-adik kita yang masih membutuhkan. Dan anyway, kita sudah ada di penghujung dari video kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan kalau kalian mau konsultasi nih, mau ngerakit PC, mau beli komponen seputar PC atau ya apapun itu seputar PC, kalian bisa langsung kunjungi link marketplace kami yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Sekali lagi terima kasih, saya Bayu pamit undur diri and peace out.